malam pertama terbitnya bulan, siwenni ompo na ulenge di pale kaje atau nai monro maninna makundraimu, gitu. Disebutkan begitu bahwa pada malam pertama terbitnya bulan, di telapak kaki kanannya pasanganmu adalah titik rangsangnya. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Kita jumpa lagi pada sesi kali ini, mengulik lebih dalam kitab Astikalabineng, kitab Kamasutra Bugis bersama pakarnya. Kita akan membahas lebih dalam tentang yang menindih dan menghimpit. Gimana kabar Pak Abu? Alhamdulillah baik Pak Sabara. Ya. Video kemarin cukup banyak antusiasme dari penonton ya, Sobat Renaissance. Ada satu pertanyaan menarik dari salah satu penonton, salah satu Sobat Renaissance. Kan pada sesi yang lalu Pak Abu sempat menyinggung seks yang dimulai dari dapur, dalam artian ya kenapa tidak seorang suami mengerjakan pekerjaan domestik, pekerjaan dapur tanpa harus mengurangi hal tersebut tidak mengurangi nilai maskulinitas dia. Nah, ini kan menjadi pertanyaan menarik. Bagaimana sih sebenarnya relasi gender atau relasi suami dan istri dalam Astikalabineng ini atau dalam perspektif Bugis? Iya, terima kasih Pak Sabara. Sahabat Renaissance yang sama-sama berbahagia, kita ketemu lagi. Saya termasuk orang yang cukup kaget dengan apa yang kita sudah bahas sebelumnya. Ternyata antusiasme masyarakat itu cukup tinggi saya lihat. Bahkan gara-gara itu saya akhirnya kebanjiran orang yang meng-follow saya di Facebook, Pak Sabara. Ini gara-gara Renaissance, dan ini satu hal yang menurut saya luar biasa dan saya tidak duga sebelumnya. Kembali ke pembahasan kita terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam konteks Astikalabineng. Pembahasan yang lalu sebenarnya saya tidak sedang ingin mendudukkan laki-laki dan perempuan dalam bias gender. Seks dimulai dari dapur itu hanya sebuah peristilahan yang menghendaki antara laki-laki dengan perempuan memiliki kecenderungan untuk berbagi peran yang seimbang. Jadi kembali kata kunci ya, keseimbangan. Ya, betul. Jadi apapun namanya, relasi antara laki-laki dan perempuan, baik itu dalam kehidupannya di ranjang seksual maupun di domestik atau di kehidupan rumah tangga, di dapur seterusnya, kita tidak bisa mengatakan bahwa yang harus memiliki peran terbaik di dapur adalah perempuan. Sebab laki-laki juga bisa mengambil peran di situ. Bukan soal maskulinitas atau feminitas semata, Pak Sabara. Tetapi dia adalah cara terbaik untuk memulai aktivitas seks dalam konteks menindih dan menghimpit itu. Iya. Jadi kalau sudah ada chemistry di dapur, kita sudah bisa mengerjakan semuanya bersama-sama dan saling tidak memberikan relasi kuasa. Iya, relasi kuasa di situ. Artinya ketika kita bawa ke ranjang, relasi kuasa juga tidak berlaku. Begitu posisinya. Jadi sama-sama subjek. Objeknya adalah kenikmatan yang hendak diraih bersama. Benar. Begitu ya. Tetapi dalam masih koridor kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan. Ya. Jadi ya bukan sekedar memuaskan hawa nafsu ya, tapi lebih daripada itu ya mengaktualisasikan kasih sayang Tuhan. Tapi kan akhirnya dalam relasi di ranjang misalnya tidak ada subjek-subjek, tidak ada subjek-objek ya, sama-sama subjek misalnya. Berarti ada relasi yang setara antara suami dan istri. Saling memuaskan, saling memanjakan. Kesetaraan itu yang dimaksud adalah seperti yang dalam kita bahas sebelumnya, bahwa ketika saya mendatanginya dengan energi hasrat dan apa istilahnya itu, keinginan yang membuncah, misalnya 80% atau anggaplah 40 atau 60%, keinginan itu akhirnya bisa diterjemahkan oleh pasangan kita dalam hal, berarti saya juga harus memiliki antusias yang seperti ini saja. Gitu. Tetapi jangan menganggapnya sebagai sesuatu beban begitu. Karena aktivitas seksual itu adalah bukan soal koneksi antara alat kelamin laki-laki dengan perempuan saja. Di situ ada brain, Pak Sabara, ada pikiran yang bermain.
Ya, jadi ketika ada aktivitas seksual antara daging dengan daging, Iya. ala lahmun ila lahmun, masuknya daging ke dalam daging, sementara pikiran kita tidak terfokus untuk sama-sama berada dalam romantisme itu, maka sama saja kita melakukan kezaliman terhadap pasangan kita. Oke. Eh, Oke, oke, oke. Sebenarnya ini bagian dari etika, karena itu sebenarnya potensi kita berfantasi terhadap sesuatu dalam aktivitas seksual itu ada. Itu tidak bisa dinafikan, Pak Sabara. Misalnya Pak Sabara punya pengalaman misalnya dengan video-video viral yang beberapa detik itu. Iya. Terus kemudian dalam aktivitas seksual itu tiba-tiba dalam sekejap terngiang-ngiang itu, potensi untuk kita berfantasi ada. Iya. Nah, kenapa kontrol pikiran dibutuhkan? Karena kita harus fokus satu sama lain. Disitulah dari tadi yang kita sebut subjek-subjek. Iya. Jadi ketika kita sudah mengkondisikan diri bahwa ada pujian yang kita sudah sampaikan kepada pasangan kita, ada cara mereka menerima dengan baik, ada doa yang kita panjatkan sama-sama, ada keinginan untuk saling memberi dan menerima. Disitulah esensi pikiran dan perbuatan, gerakan tangan harus bersinergi. Makanya Sri Kelebineng itu kan mengatur mulai dari ya hal-hal yang sifatnya aturan teknis sampai bahkan doa ya sebelum memulai. Benar. Jadi bagian dari alat kontrol pikiran. Betul. Jadi AC Kelebineng selalu memberi batasan. Sesuatu yang sudah dibuka dengan baik hendaknya dilakukan dengan baik dan ditutup dengan baik pula. Oh, kata kuncinya ya? Iya. Jadi aktivitas itu satu garis lurus. Seringkali saya banyak berdiskusi dengan teman-teman soal ini. Potensi seksual itu kadang-kadang berhenti pada saat ejakulasi. Iya. Atau pada saat pasangan kita sudah orgasme gitu. Iya. Padahal seksualitas itu tidak berhenti pada titik kunci ejakulasi dan orgasme itu. Karena tidak semua orang, misalnya tidak semua perempuan bisa orgasme. Yeah. Tetapi ada hal yang bisa dilakukan untuk membuat dia merasakan yang dalam konteks AC Kelebineng disebut minyakna bunganna siboloe gitu. Jadi bunga sibolo, saya pernah dengar itu istilah. Itulah sesungguhnya puncak kenikmatan sebagai manifestasi dari proses seksual. Minyaknya bunga sibolo ini orgasme maksudnya atau? Iya, karena di situ ada pancaran. Ada pancaran semacam kalau orang orgasme itu kan biasanya kalau untuk laki-laki keluar. Kalau perempuan itu ada gestur menggeliat yang sebegitu nikmat rasanya dia. Bahkan kalau kita lihat konteksnya lebih jauh, kadang-kadang disitulah rintihan, erangan yang sangat dahsyat keluar. Tetapi tidak hanya sampai di situ sebenarnya, Pak Sabara. Ketika saya sudah ejakulasi dan perempuan itu sudah orgasme atau sebaliknya kita sudah saling merasakan kenikmatan itu di puncaknya, terus selesai kita saling memunggungi, tidak. Pak Sabara kan perokok ya? Iya. Gimana nikmatnya merokok setelah makan gitu? Iya benar. Pasti nikmat sekali. Jadi disebutkan dalam naskah ini, setelah kamu melakukannya jangan buru-buru, berhenti, saling menyayangi. Narekopura kok, ajak mutapasi bokori, begitu posisinya. Kalau kau sudah selesai melakukannya, jangan saling memunggungi. Biasanya kan begitu, karena energi banyak keluar ya, Pak Sabara ya. Satu sama lain mungkin sangat capek, bahkan dalam tingkat intensitas tertentu kita sama-sama berkeringat gitu. Akhirnya ketika itu sudah selesai, kita sudahlah. Padahal sebenarnya kenikmatan sesungguhnya adalah kenikmatan after sex. Ada istilah cigarette after sex ya, Pak Sabara. Itu sebenarnya semacam analogi bagaimana
kita tetap berada dalam suasana saling menyayangi meskipun sudah ejakulasi dan orgasme. Gitu. Banyak orang karena sudah klimaks ada potensi untuk misalnya karena mungkin terlalu capek ya, ada yang tidur, ada yang main handphone sekarang, benar, dan segala macam. Padahal sebenarnya puncak kenikmatan itu kalau kita bisa olah dengan baik pasca orgasme, justru disitulah kasih sayang satu sama lain itu bisa dieksplor dengan baik. Contohnya gini, kalau Pasabara setelah makan merokok gitu. Iya. Artinya ada energi yang kembali lagi, ada kenikmatan yang bahkan jauh lebih nikmat dari makanan yang kita makan itu. Iya. Kalau kita bisa saling menyayangi, kita bisa kembali merangkul pasangan kita, meminjamkan bahu kita kepadanya, terus kita bercerita tentang banyak hal, kita bisa saling eksplor kekuatan dan kelebihannya. Sesekali ditanya, yang kamu suka itu pas posisi mana gimana? Di situ adalah bagian kita untuk menginternalisasi pasangan kita lewat seks gitu, supaya nanti the second round, benar. Ronde berikutnya, ketika itu dilakukan, kan banyak orang selesai di ronde pertama tidur, atau bersih-bersih tidur dan sama-sama sibuk dengan urusannya sendiri. Iya. Padahal kalau kita kembali melakukan aktivitas di awal, ketika kita foreplay dan segala macam, pasca seks itu kita boleh saling bertukar pikiran, saling refleksi satu sama lain. Refleksi tidak harus soal gaya dan positioning seksnya Pasabara, tetapi refleksi tentang kehidupan rumah tangga juga bisa. Dan itulah suasana paling romantis menurut saya. Karena ketika kita bisa mengontrol diri kita dalam kondisi sudah sedemikian capek, sudah sedemikian lelahnya, bahkan energi di tingkat pusaran saraf kita itu terlalu banyak dikeluarkan, tetapi kita masih tetap bisa mengambil kepalanya pasangan kita di bahu, menyandarkannya di bahu, terus dielus-elus rambutnya sambil bercerita tentang banyak hal. Saya membayangkan romantisme yang sangat hebat di situ, seperti ketika kita sedang bermesraan di bawah langit yang banyak sekali bintangnya, dan waktu itu bulan purnama. Luar biasa analoginya ya. Nah, oke. Kan kata kunci dari hubungan seksual menurut Asika Labiring kan keseimbangan. Nah, mulai dari pra sampai pasca gitu kan. Nah, di titik tengahnya ini kan ada proses seks. Nah, bagaimana sih sebenarnya Asika Labiring membincang cara pasangan mewujudkan keseimbangan itu dalam relasi intercourse-nya itu? Keseimbangan dalam wujud praktik ya maksudnya. Gitu. Teknis di lapangan. Di naskah itu sebenarnya begini, dia menyebutkan secara runut. Nareko muajeloken ni kalammu. Bau ni riolo inget nama kunraimu. Ketika kau sudah menghunuskan pedangmu. Romantis sekali. Pertama-tama kamu harus mencium hidungnya perempuan. Ini dalam konteks laki-laki ke perempuan ya. Mupasidupai inget na ingetmu, timunna na timummu. Jadi mempertemukan membahas itu ya. Hidungmu dengan hidungnya Pasabara. Iya. Mulutmu dengan mulutnya. Jangan langsung membayangkan itu adalah peristiwa ciuman yang sangat dahsyat. Iya. Tetapi yang dibutuhkan di situ adalah penyatuan. Kita kan ingat penyatuan antara napas dengan napas, tubuh dengan tubuh, jiwa dengan jiwa, rahasia dengan rahasia. Itu adalah proses penyatuan. Jadi posisi itu yang kemudian dilakukan. Bolehkah saya bermain-main antara hidung saya dengan hidungnya? Boleh. Saling menggeleng-gelengkan hidung, itu boleh. Itu kan bagian dari kemanjaan, tetapi tetap dilakukan dengan
pelan-pelan, bijaksana gitu. Karena kadang-kadang kita kalau sudah versi Bugisnya, kalau boleh nih merunge, itu kalau Iya, sudah datang itu hasrat yang biasanya kita lupa diri. Iya, benar. Kenapa kita selalu harus Diingatkan untuk tetap terkontrol ya, mengontrol diri yang kita sudah bahas sebelumnya itu? Ya karena di situ ada upaya untuk pengendalian diri. Mutajengi esukna nyawana, muisoi nyawana. Tunggu sampai keluar nafasnya, kau satukan dengan nafasmu. Titik ini perlu diperhatikan dengan sangat teknis menurut diskusi saya dengan orang tua kita di Bone yang paham tentang ini, namanya Pak Profesor Syarifuddin. Dia menghendaki penyatuan nafas dalam hal ada irama yang sama antara tarikan nafas saya dengan tarikan nafas pasangan saya. Itu yang bisa membuat kita tahan lama, Pak Sabar. Iya. Karena kalau napasnya tidak beraturan, tidak satu sama lain, tidak kalau ngos-ngosan. Oh iya. Artinya tidak seritme begitu. Iya. Kan cempreng. Nah, kalau cempreng pasti dia posisinya tidak seimbang, gitu, tidak sejalan. Baru kemudian mu pangangai timunna natimummu. Mu pasilepei ujul lilana na ujul lilamu. Bukalah mulutnya dan mulutmu bersamaan perlahan-lahan. Ujung lidahmu dan ujung lidahnya saling menerjang satu sama lain. Vulgar, tetapi menurut saya penting untuk diidentifikasi positioning ini di mana. Ketika hidung tadi sudah bersentuhan, napas sudah saling menyatu, mulut kita dengan mulutnya dalam konteks ciuman sudah seirama, tidak harus selalu dilakukan dengan energi yang besar atau tergesa-gesa. Pelan-pelan kadang-kadang disukai. Nah, itulah pentingnya komunikasi. Majepu mapuneddini ritu nasaba pamasena Allah Ta'ala. Saya harus memelankan suara karena posisi ini disitulah yang dimaksud dengan kasih sayang Tuhan. Diperolehlah kenikmatan itu atas izin dari Tuhan melalui rahmatnya. Rahmat Tuhan itu selalu digulirkan bahkan dalam wilayah seksual sekalipun. Saya ingat penjelasan soal ini terkait dengan tafsir seksual atas surat Al-Kautsar. Selama ini kan kita pahami atau mungkin kita membaca dari beberapa kitab tafsir, Al-Kautsar itu sering diarahkan ke pembahasan tentang kurban. Ya. Tetapi pada prinsipnya ada tafsir lokal yang dimunculkan masyarakat Bugis, di mana Al-Kautsar itu selalu diidentikan dengan proses penyatuan napas dengan napas, nyawa dengan nyawa, apa sulapa itu dalam konteks seksualitas. Inna a'tainakal kautsar itu. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nikmat dalam konteks tafsir lokal itu disebut sebagai kenikmatan seksual. Ada banyak kenikmatan yang salah satunya adalah seksual, itu adalah pemberian Tuhan. Itu diterjemahkan begitu. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berkurban dalam tafsir yang biasanya itu adalah kurban iya. Menyembelih hewan. Iya. Tapi kurban dalam konteks seksualitas adalah kita harus mengendalikan diri. Ada yang kemarin kita bahas itu soal ari ngerako riwetu takalupamu. Iya, benar. Ingat kau pada saat kamu lupa. Senantiasa kau harus selalu ingat. Intinya mengendalikan pikiran situ. Pada saat kamu sedang lupa. Kenikmatan itu sumber alfa dan kelupaan yang sangat tinggi. Tapi disitulah kita selalu diarahkan untuk berkorban.
dan sesungguhnya inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah Yang terputus. dia yang terputus dari rahmat Tuhan. Oke. Kenapa kehidupan rumah tangga itu ada yang akhirnya gagal gara-gara persoalan ranjang, Pak Sabar? Iya. Karena ada nikmat yang terputus yang tidak disampaikan kepada pasangannya. Kita tidak memberikan kepuasan itu dengan bijaksana. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kalau saya sudah ejakulasi, tidak ada urusan dengan pasangan saya. Iya, egois ya. Padahal sebenarnya kita harus menjalin komunikasi, keseimbangan. Disitulah yang dimaksud inna syani'aka huwal abtar. Karena dalam konteks yang lain, sumur Kal-Kausar itu, Iya, ada sumur Kal-Kausar itu di surga. di surga, itu adalah sesuatu yang harus kita antarkan kepada pasangan kita dalam aktivitas seksual. Di mana itu posisinya? Nah, di naskah itu disebutkan narekko mapinat dini makunraimu engkani mesu waena bunge Kal-Kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa majepu iya namat tiri akhira riaseng minyakna bunganna siboloy. Itu yang tadi kita maksud. Apabila perempuanmu sudah terangsang dan sudah berada dalam kadar kenikmatan tertentu, akan keluar airnya sumur Al-Kausar gitu. Ada istilah squid apa ya? Semacam orgasme yang Cairan awal. gitu, cairan. Pelumas. Ya, tidak semua atau lubrikasi dalam Lubrikasi konteks, dalam istilah ya. itu menjadi petanda perempuan sedang dalam kondisi nikmat-nikmatnya. Iya. Dan siap. Iya. Artinya kan ada kepasrahan. Dia Iya. siap memberi kasih sayang dan siap menerima kasih sayang. Nah, itulah yang dimaksud dengan minyak bungan nasi boloy. Di dalam naskah itu padicengi rampena ini nawam tajengi riolo pamasena Allah Ta'ala apa engkani matu rilala cule mesui rasa rahim asenna. Jadi dalam permainanmu itu, dalam penetrasi yang kau lakukan itu, itulah yang disebut dengan kasih sayang Tuhan. Ketika kau berhasil menyatukan pikiranmu dengan pikirannya, kelaminmu dengan kelaminnya, satu garis lurus, keseimbangan, dan satu napas, terkesan sangat teoretik, tapi itu perlu dipikirkan. Kenapa? Artikulasinya bagaimana? Iya. Di naskah ini sebenarnya diarahkan dengan sangat teknis. Contohnya yang saya bilang tadi kan, nareko mojelo kami kalamu, bau niriolo ingat, nah dan seterusnya. Itu sangat teknis sebenarnya. Sangat teknis sekali. Karena ketika perempuan sudah terangsang karena kita berhasil mengirimkan kasih sayang Tuhan, rahmat Tuhan, maka memancarlah air Al-Kausar tadi. Iya. Maka di situ ada berkah. Berkah ini selalu didaskah diasosiasikan dengan Ali Fatimah, Pak Sabar. Iya. Disebutkan di situ makun itu cule-culena Ali Fatimah, maraja ibarakana, nasenga fulana Fatimah rilakainna. Ali Fatimah selalu jadi ikon ya. Selalu jadi ikon. Nasenga itu artinya dia akan merindukan kembali sentuhan pasangannya. Kalau itu artinya secara teori perkawinan seharusnya ketika kita berhasil memberi kebahagiaan utuh, kenikmatan utuh, maka kita akan dirindukan, akan kalau kita berpisah beberapa saat saja pasti dia akan gelisah gitu. Dia merindukan sentuhan itu lagi. Karena masenga itu akan bahasa sulit Indonesia juga dicari padanannya masenga itu. Saya kak rimula weni kubali saya toko rigulutin ro misalnya. Ingat saya di permulaan malam, akan saya ingat kau selalu di gilitin roku di saat saya tidur dan terbangun kembali. Gitu. Posisi itu yang kemudian menjadi penting untuk kita perhatikan sama-sama.
Jadi sebenarnya pelajarannya bukan sekadar pelajaran teknis berhubungan seks, tapi lebih dari itu adalah dalam momen tersebut kita diajarkan tentang pengendalian pikiran, pengendalian diri, Benar. sehingga wajar seseorang yang mencapainya disebut ataman rapi ya, hamba yang telah sampai. Ya, Karena secara teoretik kita mungkin, saya bisa melakukannya. iya, iya. As a practical, tetapi dalam konteks kita sudah menghadapi yang di depan mata itu, kadang-kadang kita lupa diri memang, Pak Sabar. Karena Mana sempat ingat. Kadang sulit Benar. untuk ingat lagi. apalagi kita berpisahnya beberapa hari misalnya, Iya, terus ketemunya lagi penelitian nih, Ah. 2 minggu, Ah, baru balik kan. baru balik, kadang-kadang ransel juga lupa dibuka kan. Tetapi posisinya jadi menjadi sangat krusial sebab kita memang harus memperlakukan satu sama lain dengan baik. Iya. Itulah kenapa seksualitas itu tidak hanya selalu berada di dapur, tetapi ketika kita dalam suasana sedang bercengkrama biasa saja, misalnya, itu bisa kita ciptakan harmoni itu. Jadi pelajaran moral dari Astikala Beneng tidak hanya memosisikan seksualitas itu sebagai sekadar hubungan intercourse ya, antara mempertemukan dua kelamin, tapi lebih dari itu adalah gambaran keseluruhan hidup dan gambaran bagaimana menjadi manusia seutuhnya, karena ada pengendalian pikiran di situ, pengendalian hawa nafsu di situ, dan seks itu dipahami dan dijelaskan sebagai keseluruhan hidup. Iya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar sisi erotik semata. Seks itu dalam terminologi Bugis disebut gaukeng malabbi. Gaukeng malabbi, perbuatan yang akhlaki. Perbuatan yang akhlaki. Ya, yang harus didudukkan pada tempat yang di singgasana yang pas gitu ya, yang terhormat gitu posisinya. Ya, karena keseluruhan kehidupan sosial kita dan kehidupan ranjang kita itu saling berkesinambungan, Pak Sabar. Itulah yang membedakan seks di dalam pernikahan dan seks di luar pernikahan. Oh iya, jelas. Karena ada tuntunan moral yang sedang ingin dibangun di situ. Ya, beda kalau di luar pernikahan kan. Ya, kalau di luar pernikahan itu kadang-kadang kan posisinya berbeda lah. Jadi pesan Astikala Beneng hanya untuk pasangan yang sah ya, Sobat Renaissance. Jadi ada 2 pasal yang harus selalu diingatkan di situ. Yang pasal 1, seks ada di dalam pernikahan. Pasal 2, seks hanya ada di dalam pernikahan. Posisi itu yang kemudian ingin diejawantah. Kenapa harus ada indoboting yang sangat rigid? Kenapa masyarakat Bugis harus belajar itu? Dan kenapa setelah itu harus melakukannya dengan seimbang? Pada pembahasan yang lalu Pak Abu kan sempat menyinggung nih, malam pertama masuk bulan ini yang disentuh kalau nggak salah telapak kaki kanan dan seterusnya. Nah, saya banyak Sobat Renaissance dan termasuk saya sih sebenarnya penasaran tuh, titik-titik yang disentuh itu apa aja sih sebenarnya? Saya membaca ya Pak Sabara beberapa naskah yang sebenarnya titik itu selalu dihadapkan dengan konteks terbitnya bulan. Terbitnya bulan ya. Karena kalender Bugis kan mengikuti kalender Hijriah. Saya belum menemukan korelasinya secara pasti sebenarnya, tetapi orang tua kita dulu itu juga tentu membaca kitab-kitab Kama Sutra yang lain. Atau Kama Sutra Arab lah minimal. Ya, ada kitab yang diajarkan soal itu. Misalnya di Bugis itu disebutkan malam pertama terbitnya bulan, siwenni ompo na ulenge, ri pale kaje ataunai monro maninna makundraimu. Disebutkan begitu, bahwa pada malam pertama terbitnya bulan, di telapak kaki kanannya pasanganmu adalah titik rangsangnya. Ini perempuan ya? Perempuan. Malam kedua di biti ataunna. Jadi malam kedua itu di betis kanannya. Jadi ada sirkulasi darah yang sepertinya berdasarkan juga dengan, saya belum paham apakah secara astronomi di situ ada pengaruh
Aliran darah. aliran darah kah, sumber makanan kah, atau angin kah Iya. misalnya, dan seterusnya. Tetapi secara astronomi seharusnya bisa dijelaskan oleh Iya. teman-teman kita di sana. Tetapi di dalam naskah ini rigid menyebutkan kira-kira begitu. Sangat Dan eksplisit menyebutkan. malam ketiga setelah dari betis kanannya naik ke lutut kanannya. Dari lutut kanannya naik ke paha kanannya gitu, di Catat ya, malam sobat. keempat. Dari paha kanannya naik ke lengan kanannya perempuan. Kanan. Dari lengan kanannya naik ke ketiak kanannya. Malam ke-6. Malam ke-6. Malam ke-7 di payudara kanannya. Malam ke-8 di payudara kirinya. Malam ke-9 pas di sininya, di apa sih namanya istilahnya? Kalau di laki-laki kan ada Jakun. titik jakun itu. Dia apa di dalam naskah itu saya lupa namanya, tetapi posisinya di sini. Iya. Terus malam 9. ke-10 baru di bibirnya. Malam ke-11 itu di mata kanannya. Malam ke-12 di antara mata. Iya. Malam ke-13 di dahinya, kayak ini apa namanya ini? Ubun-ubun. Keningnya. Keningnya. Dan malam ke-14 itu di ulu hatinya. Oh, turun lagi ya. Ya, Pusar Malam- atau ulu hati? di ulu hati, Ulu di hati. antara dada dengan pusar. Pusar ya. Malam ke-15 baru di seluruh tubuhnya. Malam ke-16 kembali ke. Malam ke-16 kembali ke malam pertama. Oh. Tetapi perlakuan-perlakuan itu sesungguhnya tidak tunggal. Jadi ketika kita hanya menyentuh di malam pertama misalnya, atau kita pilih yang agak di malam pertama itu posisinya di telapak kaki. Perintahnya gelek-gelek temaseroir itu, gelitik-gelitik manja kan di situ. Jadi posisinya Iya. kita bisa bermain di situ untuk membuka hasratnya saja. Iya. Tetapi tidak melulu di situ aja yang diserang. Mas Amar. Kapan selesainya? Iya, kapan selesainya? Ada. Sebelum lagi ada Pak Doangeng, ada Gaukeng, Iya, ada iya, hal iya. yang harus kita perhatikan dengan baik. Ya di dalam naskah itu sangat eksplisit disampaikan. Lengkap ya di sini ya. Bahkan menuju vulgar gitu. Tetapi kita jangan fokus di situ. Difokus pada di posisi mana ketika kita menyentuh perempuan itu kita nyaman dan dia suka. Iya. Jadi Begitu pula sebaliknya. Ada kan ada istilah pacoli engi aju marako, ya kan itu salah satu Iya. pembahasan yang kemarin kita bahas ya. Ketika dalam suasana laki-laki tidak bergairah, perempuanlah yang punya peran untuk Membangun membangkitkan gairah itu. Ada Itu cara, diatur juga. ada Oh, caranya. penting itu ibu-ibu penting Ada tahu tuh. sentuhannya. Iya. Bagaimana dia harus di titik mana laki-laki itu harus disentuh. Ada juga atau tiap malam beda. Tidak, ini sebenarnya tergantung komunikasi. Iya. Jadi tidak hanya laki-laki yang dituntut untuk mengeksplor seluruh tubuh pasangan Pasangannya. perempuannya, tetapi perempuan juga harus tahu di titik mana laki-lakinya itu merasa terangsang, merasa dia tidak tahan, merasa posisi mana itu kan dieksplorasi. Itulah kenapa antara pikiran, mind dengan body itu harus selalu seiring sejalan. Karena kalau kita bisa mengeksplorasi titik-titik itu dalam hal misalnya kita sudah saling mengetahui, itu bisa menjadi sangat nikmat. Ada diatur nggak? Maksudnya dijelaskan secara eksplisit juga yang tadi. Ada di Sama perempuan. dari perempuan ke laki-laki sebenarnya ada, tetapi sangat singkat. Di naskah pertama ini sangat singkat. Dia cuma menjelaskan positioning ya. di bagian mana pada kelamin laki-laki perempuan itu yang harus kau sentuh. Kalau ini kelamin laki-laki, di bawah itu ada semacam bekas sunat, jahitan sunat. ya. Apa istilah Indonesia saya tidak tahu. Tapi posisi itu yang harus dirangsang katanya dalam naskah itu dengan cara yang seperti tadi, sapu-sapu temaseroe, elus dengan sangat manja gitu. Posisi itu yang harus diperhatikan. Tetapi sebenarnya yang paling tahu di mana letak titik rangsangnya adalah yang bersangkutan. Saya laki-laki pasti tahu di posisi mana saya merasa geli, di posisi saya merasa saya terangsang,
di posisi mana ketika saya disentuh, di situ saya sangat menggelinjang gitu. Iya. Di posisi mana karena itu terus disentuh sedemikian rupa, saya bisa ereksi misalnya. Iya. Begitu juga dengan perempuan, dia harus mengeksplor dirinya. Saya bukan orang yang menganjurkan untuk melakukan hal-hal yang self sex ya, Iya. tetapi kita perlu mengeksplorasi diri kita di titik mana kita merasa nyaman, dan itu perlu kita komunikasikan dengan pasangan kita. Kenapa itu penting? Karena ketika hasrat sedang tidak dalam kondisi puncak, itu bisa dibangun dengan mengatur sesuatu segalanya dengan baik. Makanya komunikasi itu menjadi faktor penentu keseimbangan yang sesungguhnya. Tetapi saya menggarisbawahi, komunikasi dilakukan di luar aktivitas ranjang. Oke. Sebelum Bukan pada saat itu ya. dan sesudah. Sesudah ya. Jangan sekali-sekali melakukan komunikasi pada saat sedang penetrasi. Contoh, pertanyaan yang paling sering menggagalkan orgasme adalah, gimana sayang? Sudah sampaikah kamu atau belum? Oh, itu justru Jangan sekali-kali, itu akan mengganggu, membuyarkan pikirannya pasangan kita. Oke. Karena mungkin saja dia sedang lupa diri, tetapi kita tiba-tiba mengingatkan dengan sesuatu yang tidak penting seperti itu, tiba-tiba harus kita mulai dari nol lagi. Sementara tingkat kemampuan kita untuk melakukan penetrasi berbeda antara satu dengan yang lain. Siap. Di situ kira-kira Pak Sabara. Saya tidak tahu secara seksolog itu juga dijelaskan atau tidak, tetapi dalam naskah ini ada hal yang selalu menjadi panduan, di mana kita memperbanyak gerakan dalam konteks senggama itu, dan memperbanyak doa. Iya. Tidak usah terlalu banyak kata-kata. Iya. Justru kata-kata itu bisa membayarkan tadi. Benar. Penyatuan pikiran dan body itu. Oke, Sobat Renaissance, bincang-bincang yang sangat luar biasa. Kata kuncinya bahwa relasi seksual itu bukan sekedar relasi memuaskan birahi antar satu pasangan dengan antar pasangan ya. Lebih dari itu adalah bagaimana kita tetap menjadi hamba dan bagaimana kita tetap menjadi manusia. Hamba dalam artian kita senantiasa mengingat Allah, makanya senantiasa ada doa di situ, dan kita tetap menjadi manusia yang dalam bahasa Bugis itu kita sipakat tahu kepada pasangan kita. Karena di situ ada memanusiakan dan memuliakan pasangan masing-masing, sehingga seks bukan hanya sekedar mengumbar hasrat birahi. Terima kasih Sobat Renaissance, dan jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih Pak Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.